Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Yuliantika dari kelas C1 Akuntansi 2022 NPM 102220043. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang formulir. Tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung ke materinya. Sistem akuntansi, organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut juga dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir: formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Formulir faktur penjualan, di antaranya nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kualitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Kemudian jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contoh faktur penjualan. Yang kedua, formulir continuous, berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contoh printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contoh tiket pesawat. Formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Dan yang terakhir, formulir optical character recognition atau OCR dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis ditransfer ke komputer. Kemudian manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan, contohnya pekerjaan pembuatan, distribusi, dan laporan-laporan untuk pimpinan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Contoh penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan, contoh surat perintah pengiriman barang, surat pembelian barang untuk diberikan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contoh rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan tanda rencana. Kemudian penggolongan formulir. Yang pertama, formulir menurut sumbernya, dan yang kedua menurut tujuannya. Untuk formulir menurut sumbernya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan. Tujuannya digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan, contoh kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan masih banyak lagi.
Dan yang terakhir, formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening, koran bank. Kemudian yang selanjutnya, formulir menurut tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua ya. Itu untuk yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.